Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Windy Firba Valevi, NIM 169. Saya Amelia Cahani Putri dengan NIM 170. Saya Adesti Yusi Milani, NIM 173. Baik, kami di sini akan menyampaikan pertanyaan dan juga tanggapan atau jawaban dari kelompok kami mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Wiwin Julianti pada hari Selasa kemarin. Langsung saja kita pada pertanyaannya. Yang pertama yaitu, apa kaitan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia? Untuk Amel atau Adisti yang ingin menjawab, dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, apa kaitan antara OJK dengan Bank Indonesia? Kaitannya itu terlihat dalam koordinasi dan kerjasama mereka untuk memastikan stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Mereka bekerja sama dalam mengatur kegiatan perbankan, menjaga integritas modal pasar, dan memastikan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia juga saling berbagi informasi dan data untuk tujuan pengawasan dan evaluasi kebijakan. Mereka sering berkolaborasi dalam mengembangkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan sektor keuangan termasuk penerapan API di sektor perbankan. Baik, terima kasih kepada Mbak Adesti atas jawabannya. Langsung saja kepada pertanyaan kedua, yaitu apa itu pengertian dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan? Untuk yang ingin menjawab, dipersilahkan. Saya akan menjawab apa itu Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan di bawah OJK mencakup kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransurasian, dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Amelia atas pendapat atau jawabannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu tentang sejarah dan latar belakang pendirian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab sejarah dan latar belakang pendirian OJK. Yang pertama, pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami krisis keuangan yang parah. Krisis ini meliputi kegagalan bank, kerugian besar dalam sektor perbankan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. OJK secara resmi didirikan pada tanggal 16 Juli 2012. Lembaga ini menggantikan beberapa lembaga yang sebelumnya bertanggung jawab atas sektor keuangan seperti Bank Indonesia, Bank Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK, dan Badan Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun atau BAPEPAM LK. Sebagai respon terhadap krisis keuangan, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Jadi OJK ini terbentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Undang-undang ini menetapkan pembentukan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Baik, terima kasih kepada Mbak Adesti atas pendapat atau jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, apa itu fungsi dan tujuan dari OJK? Untuk teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Saya akan menjawab fungsi dan tujuan OJK. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tujuan OJK yaitu yang pertama terselenggara secara teratur
adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Baik, terima kasih kepada Mbak Amelia atas jawabannya. Lanjut kepada pertanyaan yang terakhir. Karena Mbak Amelia dan Mbak Desi sudah menyampaikan pendapat atau jawabannya untuk pertanyaan yang terakhir, izinkan saya untuk berpendapat. Pertanyaannya yaitu tugas dan wewenang OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia. Beberapa tugas dan wewenang OJK antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi dan mengatur. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal. Mereka memastikan. Yang kedua yaitu mengeluarkan izin dan perizinan. OJK memiliki wewenang untuk sebelum memberikan izin operasional. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan, melakukan audit, inspeksi, dan pemantauan secara berkala untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Yang keempat, yaitu mengatur pelindungan konsumen. OJK bertanggung jawab untuk melindungi konsumen jasa keuangan. Mereka menetapkan standar pelayanan, mendorong transparansi informasi, dan menangani pengaduan konsumen terkait lembaga keuangan. Jadi, OJK memiliki tugas dan wewenang penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi konsumen, memastikan kepatuhan lembaga keuangan, dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan di Indonesia. Baik, 5 pertanyaan sudah terjawab. Sekian pemaparan pertanyaan dan jawaban dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.